Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan bersama Pak Fajar. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan buku Amalan Sedikit Pahala Sebukit yang ditulis oleh Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi. Sebelum kita memulai pembacaan buku ini, marilah kita awali dengan Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur Habib Husain. Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam hidupnya Habib Husain, kepada keluarganya, dan kepada semua orang yang mengikuti beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas si miskin menyusul si kaya, yang mana ketika beberapa orang miskin itu dulu pernah mengeluh sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang kaya bisa sedekah, orang kaya bisa zakat, orang kaya bisa haji, tapi kami tidak bisa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan satu resep, yang mana ketika amalan ini dilakukan, maka dengan amalan tersebut kalian itu bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian atau orang kaya. Dan orang yang setelah kalian tidak akan bisa menyusul kalian kecuali dia mengamalkan amalan yang sama ini. Apa yang diajarkan Rasulullah? Yaitu kita diajarkan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setelah sholat 33 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita akan membahas satu amalan, yaitu 1 dibalas 10. 1 dibalas 10. Ini luar biasa. Kita melakukan satu amalan tapi dapat balasan 10. Yang mana di sini dikatakan, dikutip hadis dari Rasulullah SAW, yang mana beliau mengutip dari riwayat Imam Tirmidzi, yaitu Rasulullah bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf. Harfan itu ada harfan, ada huruf. Kalau harfan itu satu, kalau huruf itu banyak huruf. Apa yang dibaca? Min kitabillahi, yang dibaca adalah kitabnya Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Falahu bihi hasanatun, maka orang yang membaca Al-Quran satu huruf itu, baginya itu didapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah, adapun satu kebaikan yang dia dapat itu dilipat gandakan sama Allah jadi 10. Aku tidak mengatakan, maksudnya Rasulullah ini, aku ini, alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin tapi alifun, alif, harfun, satu huruf, walamun, lam, harfun, satu huruf, wa mimun, dan mim, harfun, satu huruf. Nah, jadi kalau kita baca alif lam mim, itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Nah, ketika kita membaca itu satu kali bacaan, itu sama Allah diganjar sama 30 kebaikan atau dilipat gandakan. Nah, ini luar biasa sekali fadilahnya. Nah, terus kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan banyak banget. Berarti ketika kita hitung kebaikannya dengan matematika, kita tambahkan, wah luar biasa. Itu baru baca Bismillah dok, belum baca Fatihah, pasti lebih banyak lagi. Belum baca satu halaman atau satu lembar, pasti banyaklah lagi. Lah, di sini menunjukkan kebaikannya atau kemuliaannya atau kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya, terkhusus bagi mereka yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Kita kalau punya buku, kita kalau membaca buku, kita kalau misalkan nulis buku, nggih, terus buku kita serahkan kepada orang lain, kita seneng enggak? Seneng pastinya, karena karya kita dibaca oleh orang lain. Pun begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah kalamullah, maka ketika Al-Quran ini dibaca oleh hambanya, tentunya Allah
senang. Karena Allah senang, maka satu huruf yang ia baca Allah Ta'ala tidak ganjar dengan satu kebaikan, tapi Allah Ta'ala lipatkan menjadi 10 kebaikan. Adapun beberapa amalan yang mana ketika dia membaca 1 dibalas 10 itu salah satunya juga ketika kita membaca sholawat. Itu ada riwayatnya juga, ketika orang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat. Luar biasa nggih? Luar biasa fadilah atau keagungan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca sholawat. Itu pahalanya sangat besar sekali. Kemudian di sini beliau juga menjelaskan, mengutip satu doa, yaitu berikut ini adalah doa setelah membaca Quran. Ini bisa diamalkan ketika kita baca Quran. Apa doanya? Allahumma alif bainana wa bainal Quran. Ya Allah, satukan kami dalam keharmonisan dengan Al-Quran. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala itu menyatukan kita itu dengan Al-Quran. Dialifkan, ya. Alif itu satu, diikatkan, ya. Wahabibna ilal Quran. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, timbulkan dalam hati kami itu cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, kita minta supaya hati kita itu dicintakan oleh Allah Ta'ala kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wahabibil Qur'ana ilaina, dan jadikanlah Al-Quran cinta kepada kami, ya Allah. Ini luar biasa sekali ya doanya ya. Yang pertama, kita mohon kepada Allah supaya hati kita itu disatukan dengan Al-Quran dalam satu keharmonisan. Kemudian kita minta supaya hati kita itu cinta kepada Al-Quran, dan kita minta yang terakhir supaya Al-Quran itu mencintai kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran nanti di hari kiamat nanti akan jadi syafi'an li ashabi. Al-Quran akan jadi pemberi syafaat kepada orang, kepada besti-bestinya. Siapa besti-besti Quran ini atau sahabat Quran? Ya orang yang membacanya, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Mungkin hari ini yang dapat kita sampaikan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran, dan Al-Quran menjadi cinta kepada kita, dan mudah-mudahan kita nanti ketika di hari kiamat ataupun di akhirat kita diberi syafaat oleh Al-Quran, dan kita dicatat sebagai ahlul Quran, ahlus sholawat. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.